Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu kenikmatan sehingga kita bisa memanfaatkan teknologi sebagai media diskusi pada perkuliahan. Yang terhormat Bapak Faris Azhari MPD selaku dosen pengantar pendidikan, dan yang saya banggakan rekan-rekan sekalian. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi tentang manajemen berbasis sekolah. Secara umum, manajemen berbasis sekolah atau MBS dapat diartikan sebagai model manajemen yang memberikan otonomi lebih besar kepada sekolah dan mendorong pengambilan keputusan partisipasif yang melibatkan secara langsung semua warga sekolah, seperti guru, siswa, kepala sekolah, karyawan, orang tua siswa, dan masyarakat, untuk meningkatkan mutu sekolah berdasarkan kebijakan pendidikan nasional. Selanjutnya, ada beberapa pengertian mengenai MBS menurut beberapa sumber. Yang pertama, menurut Depdiknas tahun 2003, manajemen berbasis sekolah adalah model manajemen yang memberikan otonomi lebih besar kepada sekolah dan mendorong pengambilan keputusan bersama atau partisipasif dari semua warga sekolah dan masyarakat untuk mengelola sekolah dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan berdasarkan kebijakan pendidikan nasional. Yang kedua ada menurut Dandim tahun 2007. Manajemen berbasis sekolah adalah suatu proses kerja komunitas sekolah dengan cara menerapkan kaidah-kaidah otonomi, akuntabilitas, partisipasi, dan sustainability untuk mencapai tujuan pendidikan dan pembelajaran secara bermutu. Yang ketiga ada menurut Mulyasa tahun 2006. Manajemen berbasis sekolah adalah konsep yang menggambarkan perubahan formal struktur penyelenggaraan sekolah sebagai suatu bentuk desentralisasi yang mengidentifikasi sekolah itu sendiri sebagai unit utama peningkatan serta bertumpu pada redistribusi kewenangan pembuatan keputusan sebagai sarana penting yang dengannya peningkatan dapat didorong dan dipotong. Dan yang terakhir ada menurut Ari Kunto tahun 1999. Manajemen berbasis sekolah adalah penataan sistem pendidikan yang memberikan keleluasaan penuh kepada kepala sekolah atas kesiapan seluruh staf sekolah untuk memanfaatkan semua sumber dan fasilitas belajar yang ada untuk menyelenggarakan pendidikan bagi siswa serta memiliki akuntabilitas atas segala tindakan tersebut. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saya, yaitu hal yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah pengkajian, terutama yang menyangkut kekuatan desentrasial. Yang kedua, penelitian. Hal ini berkenaan dalam desentrasial kekuatan dan program peningkatan partisipasi. Yang ketiga, pendelegasian. Pengambilan keputusan dan pemberdayaan sekolah perlu dibangun efektivitas programnya. Yang terakhir, ada strategi. Lebih menekankan elemen manajemen partisipasi. Baik, yang materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Tujuan dari kurikulum manajemen berbasis sekolah. Yang pertama, penguasaan keterampilan dasar dan proses fundamental, pengembangan intelektual, pendidikan karir dan pendidikan vokasional, pemahaman interpersonal, moral dan karakter etis, keadaan emosional dan fisik, kreativitas dan ekspresi estetika, perwujudan diri, proses belajar mengajar yang relevan, dan yang terakhir ada lingkungan sekolah. Di sini saya akan menjelaskan manfaat manajemen berbasis sekolah. Yang ke-1, sekolah lebih mengetahui kekuatan, kelemahan, dan ancaman bagi sekolah yang bersangkutan sehingga sekolah dapat lebih mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang ada. Yang kedua, sekolah lebih mengetahui skala prioritas. Ketiga, pengambilan keputusan lebih partisipatif terutama dalam hal menetapkan sasaran peningkatan mutu, menyusun rencana peningkatan mutu, melaksanakan rencana peningkatan mutu, melakukan evaluasi pelaksanaan peningkatan mutu. Keempat, penggunaan data lebih efektif dan efisien sesuai dengan skala prioritasnya. Yang kelima, keputusan bersama lebih transparansi dan demokrasi. Yang keenam, menumbuhkan persaingan sehat sehingga diharapkan adanya upaya inovatif. Yang selanjutnya ada tahapan dari manajemen berbasis sekolah. Ada 3 tahapan. Yang pertama, sosialisasi. Dengan adanya sosialisasi ini, maka akan mengefektifkan pencapaian implementasi dari manajemen berbasis sekolah, baik menyangkut aspek proses maupun pengembangannya di sekolah. Yang kedua ada piloting, merupakan tahap uji coba agar penerapan konsep manajemen berbasis sekolah tidak mengandung resiko. Dan yang terakhir ada diseminasi, merupakan tahap memasyarakatkan model manajemen berbasis sekolah yang telah diuji cobakan ke berbagai sekolah agar dapat mengimplementasikannya secara efektif dan efisien. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai implementasi manajemen berbasis sekolah. Dalam rangka mengimplementasikan manajemen berbasis sekolah, maka sekolah harus melibatkan segala unsur yang ada, termasuk kepala sekolah, guru, masyarakat, dan yang lainnya.
Kepala sekolah sebagai pemegang kendali di sekolah harus memiliki pengetahuan tentang kepemimpinan, perencanaan, dan juga pandangan yang luas tentang sekolah dan pendidikan. Kepala sekolah juga dituntut untuk melaksanakan fungsinya sebagai manajer dalam peningkatan proses belajar mengajar. Yang kedua yaitu guru. Dalam implementasi manajemen berbasis sekolah, guru juga ikut terlibat langsung dalam proses pembelajaran. Guru harus mempersiapkan isi materi, bertanggung jawab atas jadwal pembelajaran, pembagian tugas peserta didik, dan juga kebersihan dan kerapihan ruang kelas. Yang ketiga yaitu masyarakat. Dengan adanya keterlibatan masyarakat, maka keputusan-keputusan yang diambil akan jauh lebih baik, khususnya dalam peningkatan kualitas pendidikan di sekolah. Masyarakat juga akan turut membantu dan mengawasi sekolah dalam kegiatan-kegiatan yang ada, termasuk kegiatan belajar mengajar. Selanjutnya, ciri-ciri sekolah yang menerapkan manajemen berbasis sekolah. Di antaranya, partisipasi masyarakat diwadahi melalui komite sekolah, transparansi pengelolaan sekolah, program sekolah yang realistik, pemahaman stakeholder mengenai visi misi sekolah, lingkungan fisik sekolah yang terawat dan juga nyaman, iklim sekolah yang kondusif, serta berorientasi pada mutu pendidikan sekolah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baiklah, mungkin cukup sekian dari kelompok kami untuk presentasi kita kali ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.